took everything from me. I don't even know who you are. You will. Telekinesis adalah fenomena yang sering muncul di film atau cerita fiksi di mana seseorang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya sama sekali. Seperti membengkokkan sendok hanya dengan fokus pikiran atau memindahkan benda dengan konsentrasi. Tapi apakah ini benar-benar mungkin atau hanya sekedar ilusi yang memikat rasa ingin tahu kita? Namun ketika kita mencoba melihat dari sudut pandang ilmiah, telekinesis menjadi sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Banyak orang yang mengaku memiliki kemampuan ini, tetapi saat klaim tersebut diuji dalam eksperimen yang terkontrol, bukti yang kuat hampir tidak pernah ditemukan. Tidak konsistenan hasil dari berbagai percobaan juga memperkuat skeptisisme para ilmuwan terhadap fenomena ini. Dalam upaya menjelaskan telekinesis, sains menghadapi tantangan besar. Hingga kini tidak ada teori fisika atau biologi yang mampu menjelaskan bagaimana pikiran bisa mempengaruhi benda secara langsung. Beberapa teori mencoba mengkaitkannya dengan konsep energi pikiran atau fenomena kuantum yang masih menjadi misteri. Meski menarik, teori ini tetap membutuhkan bukti konkret yang dapat diuji dan diulang untuk diterima secara ilmiah. And I only knew it through the observation of the unconscious. You see, there is something very particular in the different nations. There is a peculiar fact that the archetype of the anima plays a very great role in Western literature, French and Anglo-Saxon, and not in Germany. Di sisi lain, otak manusia adalah salah satu struktur paling kompleks yang terus memukau para peneliti. Ada begitu banyak hal tentang kesadaran dan kemampuan pikiran yang masih belum kita pahami sepenuhnya. Mungkin saja telekinesis adalah potensi tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan, atau mungkin juga hanya ilusi yang tercipta dari keinginan kita untuk mempercayai sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan ini terus mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut. Of course, it's quite clear. For instance, just so I speak of a red car, and at that moment a red car comes here. Now, I hadn't seen it. It was impossible because we were behind the building. In this moment, the red car appears. Now, this is... Well, it has mere chance. The Rice experiment proves that these cases are not mere chance. Namun, ada satu konsep menarik yang bisa memberikan kita perspektif berbeda tentang telekinesis, yaitu sinkronitas. Sinkronitas adalah fenomena ketika dua peristiwa yang tampaknya tidak ada hubungannya namun muncul bersamaan dengan makna yang sangat mendalam. Misalnya, kita sedang memikirkan seseorang dan tiba-tiba orang tersebut menghubungi kita, atau kita merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi dan kemudian itu benar-benar terjadi. Fenomena ini sering dianggap sebagai jendela untuk memahami hubungan antara pikiran kita dan dunia luar. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa sinkronitas ini mungkin adalah petunjuk adanya koneksi yang lebih dalam yang bisa saja terkait dengan fenomena telekinesis. Jung describes synchronicity as two events coming together non-causally, somewhat coincidentally, but in a meaningful way. Gustav Jung, seorang psikolog yang menggali kedalaman pikiran manusia, memperkenalkan teori sinkronitas ini. Menurut Jung, fenomena ini bukan sekedar kebetulan, melainkan cerminan dari alam bawah sadar kolektif kita. Dia berpendapat bahwa pengalaman dan pikiran kita saling terhubung di tingkat yang lebih dalam, yang dapat menjelaskan mengapa kita kadang merasa ada keterhubungan misterius antara pikiran kita dan peristiwa di dunia nyata. Dalam pandangan Jung, sinkronitas bukan hanya sekedar kejadian acak, ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan hal-hal tersebut. Ini bisa jadi petunjuk baru tentang bagaimana pikiran manusia bisa mempengaruhi dunia fisik, sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. But that means nothing. You see, the point is that it is more than mere improbable. It is beyond chance. And that is the great problem.
But you know, people hate such problems. They can't deal with. And so not concrete. They're not in front of them. They can't deal with it. Even Ryan doesn't understand how that respect, because it is a. Jika kita mencoba menghubungkan sinkronitas dengan telekinesis, kita akan melihat kemungkinan bahwa pikiran kita memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap dunia fisik daripada yang kita bayangkan. Pikiran kita mungkin bukan sekedar gelombang listrik dalam otak, tetapi bisa jadi ada sesuatu yang lebih halus, yang lebih misterius yang menghubungkan kita dengan realitas. Dengan kata lain, mungkin saja telekinesis bukan hanya sekedar ilusi atau fantasi, tetapi sebuah potensi tersembunyi dalam pikiran manusia yang masih belum terungkap. Namun, meskipun konsep ini sangat menggugah, kita harus menyadari bahwa telekinesis tetaplah sebuah fenomena yang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Banyak eksperimen dilakukan, namun hasilnya seringkali tidak konsisten atau tidak dapat diulang. Para ilmuwan masih skeptis dan hingga kini belum ada penjelasan yang memadai untuk fenomena ini. Meskipun begitu, apakah mungkin kita belum sepenuhnya memahami potensi pikiran manusia? Apakah sinkronitas dan fenomena sejenis ini adalah petunjuk bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik batasan-batasan realitas yang kita kenal? Mungkin dengan terus menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa dunia ini lebih misterius dan penuh potensi daripada yang kita bayangkan. Telekinesis tetap menjadi konsep yang menantang batasan pemahaman kita tentang hubungan antara pikiran dan dunia fisik. Dengan teori sinkronitas dari Jung, kita dihadapkan pada kemungkinan bahwa pikiran manusia mungkin memiliki potensi untuk mempengaruhi realitas secara lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Meskipun bukti ilmiah yang ada masih terbatas dan fenomena telekinesis belum bisa dibuktikan, teori sinkronitas memberikan kita ruang untuk merenungkan bagaimana pikiran kita dapat terhubung dengan dunia fisik. Mungkin di masa depan kita akan menemukan lebih banyak jawaban yang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang pikiran dan materinya. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berbagi pengalaman atau pendapat Anda tentang telekinesis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan teruslah bertanya.